dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Ada 15 tersangka. Terkait dengan penanganan perkara pidananya, sudah menjadi komitmen bagi KPK untuk melakukan perbaikan internal khususnya di lingkungan rutan cabang KPK. Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan pemerasan di lingkungan rutan cabang KPK dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Ada 15 tersangka. Pertama, Saudara AF, Kepala Rutan Cabang KPK. Yang kedua, HK, Pegawai Negeri yang dipekerjakan atau PNYD yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. Ketiga, DR, PNYD, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK periode tahun 2018. 4. SH, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan. Kelima, RT, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021. 6. ARH, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK. 7. AN, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK. 8. EAP, Pegawai Negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan KPK periode 2018 sampai dengan 2022. 9. MR, Petugas Cabang Rutan KPK. 10. SH, Petugas Cabang Rutan KPK. 11. RUA, Petugas Cabang Rutan KPK. 12. MHA, Petugas Cabang Rutan KPK. 13. WD, Petugas Cabang Rutan KPK. 14. MA, Petugas Cabang Rutan KPK. Dan 15. RR, Petugas Cabang Rutan KPK. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama terhitung tanggal 15 Maret 2024 hari ini sampai dengan 3 April 2024 di rutan Polda Metro Jaya. Jadi tidak di rutan KPK ya. Ini kita titipkan di rutan Polda Metro Jaya. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK mulai tahun 2018, HK ditugaskan sebagai petugas cabang rutan dan DR sebagai petugas keamanan merangkap PLT Kepala Cabang Rutan KPK. Sekitar tahun 2019 bertempat di salah satu KP di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, diadakan pertemuan yang diikuti DR yang saat itu menjabat PLT Kepala Cabang Rutan, HK, MR, RUA, dan RR dalam rangka menunjuk dan memerintahkan MR sebagai lurah. Jadi di rutan tersebut ada yang ditunjuk sebagai lurahnya. Ini bukan struktur resmi ya, ini struktur yang mereka buat sendiri. Ada yang dinamakan lurah di rutan cabang KPK. Pomdam Jaya Guntur, kemudian MHA sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih dan SH sebagai lurah di rutan cabang KPK pada Gedung SCLC atau gedung yang C1 ya. Jadi rekan-rekan sekalian ada 3 cabang rutan KPK ya. 4 kalau dengan yang baru-baru ini, tapi di tahun tersebut tahun 2019 ada 3. Ada di Gedung Merah Putih, di Gedung C1 atau ACLC, dan satu lagi di Pomdam Jaya Guntur. Berlanjut hingga tahun 2020 terjadi pergantian komposisi personel lurah. Jadi lurah-lurahnya itu kemudian di tahun 2020 berganti. Di antaranya saudara WD, MA, RR, dan RUA. Adapun tugas sebagai lurah yang mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang
dari para tahanan melalui koordinator tahanan, namanya atau disingkat dengan Korting, koordinator tempat tinggal ya, di 3 rutan cabang tersebut. Kaitan sebutan Korting adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan sebagai pengumpul sejumlah uang dari para tahanan. Jadi di masing-masing rutan tersebut itu kan tidak hanya ada 1 orang, ada beberapa orang sesuai dengan kapasitasnya dari rutan tersebut. Nah, ditunjuklah koordinator tempat tinggal. Jadi dari para napi sendiri, ya. Jadi nanti tinggal si lurah ini berhubungannya tidak dengan keseluruhan, ya. Jadi tinggal dengan koordinator tempat tinggal atau korting tersebut. Penunjukan korting ini adalah inisiatif dari HK yang dilanjutkan oleh AF saat menjabat selaku Kepala Rutan Cabang KPK definitif tahun 2022. Modus yang dilakukan HK dan kawan-kawan terhadap para tahanan diantaranya memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi. Jadi ketika masuk pertama kali, ya, masuk tahanan pertama kali itu diisolasi dulu, ya, sebelum, jadi tidak langsung dibaurkan tapi dilakukan isolasi. Nah, masa isolasi inilah yang mereka tawarkan supaya bisa dipercepat gitu. Ini menjadi bargaining bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu dari tahanan. Anda mau isolasinya cepat atau sesuai dengan standar gitu, seperti itu. Kemudian layanan menggunakan handphone dan powerbank hingga informasi sidak. Jadi rupanya di sana juga mereka meminjamkan handphone, kemudian juga powerbank. Itu menjadi bagian dari bargaining si oknum tersebut dengan tahanan, khususnya tahanan-tahanan yang baru masuk, mulai dari isolasi, kemudian ditawarkan juga HP, ditawarkan juga powerbank, seperti itu, dan informasi sidak. Artinya kami dari petugas di KPK, pengelola khususnya tahanan itu secara kontinu itu melakukan sidak-sidak. Tetapi kemudian oleh oknum ini sidaknya dibocorkan gitu ya. Jadi rekan-rekan, jadi bukan sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak KPK, dalam hal ini Biro Umum, yang menjadi tanggung jawabnya selalu melaksanakan sidak. Tetapi ketika sidak itu dilaksanakan, dibocorkan sehingga HP dan yang lain-lainnya yang tidak diperbolehkan itu mereka sembunyikan. Sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman. Di antaranya tahanan dikunci dari luar. Jadi pintunya, kan ini sel-sel tahanan untuk tempat tidurnya, kemudian dikuncinya dari luar sehingga dia tidak bebas bergerak gitu ya, seperti itu. Itu salah satu perlakuan apabila setorannya tidak lancar atau terlambat untuk dibayarkan. Kemudian pelarangan dan pengurangan jatah olahraga, karena dalam satu waktu atau periode 1 hari diberikan juga kegiatan berolahraga dan lain-lain untuk menjaga kesehatan dari tahanan tersebut. Nah, itu juga dijadikan bargaining oleh para oknum ini. Kemudian mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak. Nah, kebersihan di rutan juga salah satunya adalah menjadi tanggung jawab dari para penghuni rutan tersebut. Nah, salah satu itu juga yang dijadikan bargaining, di mana kalau misalkan terlambat, ya orang yang ditunjuk untuk bersih-bersih misalkan, tadinya sudah terjadwal. Nah, tapi karena dia terlambat akhirnya dia ditunjuk lagi gitu. Si tahanan itu ditunjuk lagi. Nah, itu untuk memberikan tekanan supaya mereka lancar terkait dengan pungutannya, seperti itu. Kemudian besaran uang untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut bervariasi dan dipatok mulai dari 300.000 sampai dengan 20 juta, ya, yang kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank penampungan dan dikendalikan oleh lurah dan korting. Ya, jadi pungutannya tadi lurah itu yang oknum tadi itu tidak ke masing-masing, karena di awal dia pada saat masuk sudah didoktrin, kemudian termasuk tadi di layanannya diberikan, dijelaskan dan lain-lain. Berikutnya itu yang bergerak adalah korting, koordinator tempat tinggal. Jadi nanti korting itu yang melaporkan, sehingga
memang ini sudah dibuat terstruktur gitu ya. Mulai dari tadi di tahun 2019 ditunjuknya lurah di 3 tempat, kemudian ditunjuknya korting. Kemudian disetorkan secara tunai maupun melalui rekening bank, penampungan dan dikendalikan oleh lurah dan korting. Mengenai pembagian besaran uang yang terima HK dan kawan-kawan juga bervariasi sesuai dengan posisi dan tugas yang dibagikan per bulan, mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta. Nah inilah kenapa rekan-rekan mungkin juga sekaligus bertanya-tanya, yang dikenakan etik sekitar 78 orang dan yang dikenakan pidana sampai saat ini adalah 15 orang. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang memang sejak awal memiliki mereka berkumpul dan kemudian memiliki niat jahat, bersepakat untuk melakukan kejahatan tersebut gitu. Yang lain-lainnya banyak yang tidak tahu, tetapi karena mereka ikut di situ ya jadi hanya sebagai uang rokok gitu kebagian dan yang lainnya kebagian. Mereka yang lainnya tidak tahu. Jadi penanganannya kita bedakan. Ada penanganan yang memang betul-betul ini kesepakatan jahat, punya niat jahat dan bersepakat, dan ada yang hanya tidak mengetahui sebetulnya, jadi dia menerima sebagian. Nanti ada yang masuk etiknya, kemudian nanti masuk disiplin, dan yang ini adalah masuk pidana. Mengenai pembagian besaran uang yang terima HK bervariasi sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan per bulan mulai dari 500.000 sampai dengan 10 juta sebagai berikut. AF dan RT masing-masing mendapatkan sekitar 10 juta. HK, EAP, DR, SH, ARH, AN masing-masing mendapatkan sejumlah 3 juta sampai dengan 10 juta. Ini per bulan ya. Kemudian Komandan Regu dan anggota petugas rutan masing-masing mendapatkan sejumlah 500.000 sampai dengan 1 juta. HK dan kawan-kawan dalam melancarkan aksinya menggunakan beberapa istilah atau password, di antaranya banjir dimaknai info sidak. Jadi kalau ada disampaikan banjir, karena ada banjir, oh itu berarti mau ada sidak. Semua yang ada di tahanan itu mengetahui dan itu harus sudah segera membereskan semua yang ada, misalkan HP, rokok dan lain-lain yang tidak diperbolehkan dibereskan. Kalau ada kode banjir. Kemudian kandang burung dan pakan jagung dimaknai sebagai transaksi uang. Jadi pakan burungnya mana? Belum sampai gitu, belum ada. Oh berarti dia iurannya belum sampai, belum ada seperti itu. Kemudian botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai. Misalkan botolnya mana gitu. Nah ini uang tunai itu. Jadi menggunakan istilah-istilah yang memang itu diciptakan oleh mereka sendiri dan hanya diketahui di antara mereka. Rentang waktu 2019 sampai dengan 2023, besaran jumlah uang yang diterima HK dan kawan-kawan sejumlah 6,3 miliar dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali untuk aliran uang maupun penggunaannya. Ini baru tahap awal di penyidikannya, jadi rekan-rekan harap sabar. Kita juga sedang melakukan pendalaman dan juga mengejar kemana uang-uang tersebut mengalir. Tersangka AF dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.